kita mau mengajak orang untuk taat sama Allah, seneng sama Al-Quran, cinta sama agama Islam. Bangsa ini udah kacau. Pengajian dia pertanyakan lah. Ngapain ibu-ibu suka pengajian? Umat Islam saat ini capeknya ngapain sih? Kejar dunia, Bang. Padahal kita tahu banget dunia ini nggak kita bawa mati, tapi mati-matian ngejarnya. Karena doa saya cuma satu, Bang. Allah cabut nyawa saya dalam keadaan sedang taat-taatnya. Tapi poin pertama akhirnya tertarik sama Islam pas yang mana aja tuh? Sampai akhirnya saya putuskan menjadi mantan mu'alaf. Saya mantan mu'alaf sekarang. Waktu itu bersahadat. Islam sama, beda dengan agama yang lain. Agama yang lain bisa loh mas, rumah ibadah mereka tuh berentet, dempetan tembok. Pernah lihat ada masjid sebelahan? Enggak ada. Tapi mereka yang masuk di rumah ibadah sini nggak bisa ke rumah ibadah ini, rumah ini nggak bisa ke sini. Jadi mereka masing-masing beda-beda. Sama kayak agama saya yang dulu. Banyak kan hari raya yang nggak usah disebutin gitu ya, hari raya yang ada di kampung halaman saya itu, yang katanya hari raya agama itu. Tapi asal agama itu dari mana? Dari India. Setiap hari raya yang ada di kampung saya nggak ada di India. Maksudnya berarti cross budaya kali ya? Bagaimana? Beda. Beda. Jadi Islam sama semua. Sama semua. Kalau perkiraan waktu kayak misalnya buka puasa, Ramadan berbeda-beda ya, karena kan memang tuntunan dari Allah untuk melihat hilal, melihat bulan sebagai tanda masuknya waktu atau selesainya bulan. Itu kan wajar kalau berbeda. Gak mungkin kompak semua sama, tapi sisanya gak ada yang beda mas. Iya. Gak ada yang beda. Islam dari dulu sampai sekarang sama. Saya berubah baca sedikit saja, ada nggak orang Islam tahu? Tahu. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Oh, salah bos. Qayyum. Itu orang bisa paham tentang agamanya karena dia paham juga soal kitabnya. Itulah poinnya. Poinnya di situ saya masuk Islam. Islam sama semua. Islam sama. Di Jawa nggak ada walad dolin, injih, nggak ada. Amin semua. Sama. Semua sama. Dalam Islam, kalau ada beda pendapat wajar, misalnya kunut, nggak kunut, maulid, nggak maulid, ya ini pendapat. Khilafiyah dari zaman Nabi sudah ada, ya? Bukan untuk diperdebatkan, bukan untuk jadi gap pemecah kita umat Islam, enggak mas. Iya, perbedaannya sedikit, persamaannya lebih banyak. Iya, persamaannya banyak. Kita bicara yang usul aja. Tapi kalau di Islam memang kadang-kadang dari yang sedikit itulah yang dijadiin perselisihan kan gitu. Karena apa? Mereka itu orang-orang yang nggak siap dengan perbedaan. Padahal Islam sangat mencintai dan menghargai perbedaan. Nah, dengan fakta-fakta yang lo temui mengenai keindahan Islam, kemudian beberapa hal yang bisa dibilang mungkin holistik mengenai Islam ya, akhirnya lo memutuskan untuk bermualaf nih. Kapan itu kejadian? Syahadat itu 2017. Syahadat 2017 April. Itu setelah dari lu mikirin Islam sampai bersyahadat berapa lama? 5 tahun kurang lebih. 5 tahun. Udah apa belajar. Trigger yang sampai lu yakin hari ini gue syahadat? Itu dia. Dari semua banyak faktor sebetulnya. Kayak tadi kan faktor kok Islam sama, kok Islam begini, kok Islam begini, kenapa banyak agama dunia ini, kenapa Islam yang dipojokkan, difitnah. Banyak faktor. Tapi endingnya adalah tadi kesamaan. Islam kok sama semua. Semua mau jadi satu masjid, nggak usah heran kita ketemu ada orang asing dari negara mana kok masuk satu masjid dan mereka praktekkan hal yang sama. Makanya apalagi sih bang yang dibutuhkan? Semua udah di depan mata, tanda-tanda tentang Quran, tanda-tanda Nabi, tanda tentang Islam. Bahkan 80% yang ada di Quran itu sudah terbukti secara ilmiah semuanya. 20% belum ya, karena kan bicara tentang akhirat, surga, neraka. Ya maksudnya kan kalau ibaratnya holistiknya itu kan kalau
Yang sebelum, sedang dan sesudah ada semua. Ketika sebelum sedangnya bisa dibuktikan, yang akan datang, yang berikutnya, kenapa kita nggak ngimani ketika semua sebelum sedang jalanin. Jadi sesimpel itu belajar dan banyak kekaguman setiap melihat Quran itu aja. Kebetulan aku juga kerjasama sama Quran Cordoba. Ada keluarin Quran namanya Quran Mushaf Niaga untuk para pengusaha. Masya Allah. Ya. Jadi setiap lembar ternyata ada clue. Ya clue-nya itu ada yang digaris berbeda ya untuk hikmah niaga gitu kan. Lagi ngapain kemudian iseng nih kita waktu itu kan. Nah, lagi dalam posisi mau mengambil satu keputusan di mana menggiurkan sih keputusan ini gitu. Kemudian ya random aja gitu. Ya mengambil keputusan tidak boleh terburu-buru gimana gitu ini. Iya, kalau guru saya bilang Quran ini cara kita komunikasi sama Allah. Nggak lewat WhatsApp, nggak lewat status Instagram atau mana. Lewat Quran. Kita membaca Quran, kita sudah berkomunikasi dengan Allah. Allah kasih jawaban, iya. Allah kirimkan jawaban, iya. Allah kasih kemudahan setiap jawaban yang Allah pilih, iya. Kurang apa lagi? Makanya guru saya bilang, kita ini umat Islam saat ini capeknya ngapain sih kejar dunia, Bang? Padahal kita tahu banget dunia ini nggak kita bawa mati, tapi mati-matian ngejarnya. Kerja dari mulai matahari nggak keluar sampai matahari tenggelam lagi, lembur, segala macam kerjain untuk cari uang, dapat uang, dapat. Tapi kalau kata orang Bekasi itu duit setan dimakan jin. Kayaknya habis aja hilang. Kenapa? Nggak ada keberkahan di situ. Kita tuh mati-matian ngejar untuk yang main-main gitu. Tapi justru main-main untuk sesuatu yang iya. Nah, tapi pada saat kita kejar Allah, lihat bahasanya Allah ya. Ku bawakan dunia dengan hina, bayangin. Ku bawakan dunia dengan hina ke kakimu. Jadi dunia tuh datang ke kita pada saat kita kejar Allah. Nah, kalau ngebahas kayak gini kan mungkin ya kita berdua udah ngerasa asik. Yang jadi masalah sekarang, orang-orang yang nonton video kita atau dengar kita atau tahu kita, pembicaraan kita, dia nyimak pembicaraan kita, gimana caranya buat mereka bisa melakukan pembahasan seperti kita dan mereka ngerasa asik. Iya, dan itu biasanya memang harus dibuat relate sih sebenarnya. Tapi itu adalah PR dari setiap hal ya. Umat Islam. Setiap umat Islam. Tapi memang mungkin ya, komunikasi yang terjadi antar umat Islam sendiri pun belum benar. Maksudnya belum sempurna lah ibaratnya karena masih banyak. Ya kita lebih fanatik dengan kendaraan dibanding tujuannya gitu. Kadang-kadang itu yang bikin mungkin ya secara komunikasi ini nggak satu golongan maka berarti salah. Ya kan kayak mungkin zaman dulu sebelum Islam ya cobaannya kita diajakin nyeleweng. Tapi sudah ketika belajar cobaannya lu merasa paling benar kan tinggal itu kan. Yang tapi juga jadi jadi hambatan kita nih dalam menjalankan. Sebenarnya kebiasaan kita dalam melakukan maksiat dulu bisa loh kita bawa sesuatu yang baik. Contoh, bro, dugem yuk. Cari cewek kita minum-minum masih kasih gitu kan. Gua nggak ada duit. Tuh nggak dijawab apa? Udah gue yang bayarin. Iya. Ya kan? Iya sih dibayarin, tapi gue baru cuci mobil masukin, udah gue jemput. Gampangin lah pokoknya. Gampang, pokoknya maksiat gampang. Kenapa urusan yang seperti itu kita gampangin pada saat ibadah enggak? Bro, sholat subuh deh. Gratis bro. Iya, bawa sholat subuh. Duh, ngantuk banget. Udah gue jemput, tenang ya. Gue bawain bubur ayam. Ntar habis gitu kita sarapan. Gue belum mandi, gue tungguin, cepetan. Bisa nggak? Bayangin, kita mungkin ibadah, mungkin ya. Dari rumah ke masjid, sholat, taklim, ikut pengajian. Tapi kita nggak pernah syiar kepada tetangga-tetangga kita yang kita lewatin rumahnya. Itu ntar Allah minta tanggung jawab kita. Hai fulan, kau rajin ibadah, kau rajin sholat berjamaah, sering ke masjid, sering taklim. Tapi kenapa kau dakwahi tetangga-tetangga? Dakwah ini kan ngajak. Lisan kita ini kalau nggak dibiasakan ngajak, berat loh.
susah banget. Iya. Ketemu tukang bakso, jam 3 udah mau 3:30 ya bang, asar dulu yuk. Kan sebatas itu, ngajak, bukan maksa. Yang saya lakukan ini ngajak bang. Biasanya circle apa yang ngajak? Circle yang saya rasa tidak kena dakwah. Apa tuh contohnya? Kayak ada teman-teman pengajian, pernah dengar? Itu anak pang. Pengajian. Iya, pengajian. Kemudian ada anak geng motor, kayak biker subuhan. Terus teman-teman kayak di yang ada di Solo, itu Espresso ada, ex-preman Solo. Ada teman-teman preman pasar, itu ex-preman pasar. Itu kita ajakin. Masya Allah. Bayangkan bang, itu wajah mereka lebih bengis daripada, pokoknya mukanya tuh kalah deh debt collector gitu. Terus dia ngajakin ibadah. Mas, sholat yuk. Berani nggak orang lawan? Iya. Enak kan? Oh iya, ikut yuk. Ikut yuk. Nanti saya beliin, kita ngopi bareng. Enak banget kan? Dan itu yang kita pakai. Maaf, teman-temannya Mas Ari. Banyak orang-orang public figure, banyak yang mereka punya massa, punya fan, punya penggemar. Allah cinta nggak orang-orang seperti ini? Kalau mereka mau berdakwah, ya. Ingat. Berdakwah itu ngajak, bukan taklim. Kalau taklim tuh Ustaz Adi Hidayat, Ustaz Abdul Somad, yang memang ilmunya memang kita patut untuk kita jadikan panutan dan contoh untuk kita menuntut ilmu. Tapi kalau untuk dakwah, yang penting kita mau mengajak orang untuk taat sama Allah, senang sama Al-Quran, cinta sama agama Islam. Bangsa ini udah kacau. Pengajian dia pertanyakan lah. Ngapain ibu-ibu suka pengajian? Loh, kan aneh. Iya, makanya itu ya teman-teman ya, kadang-kadang kita tuh suka judgement sama orang lain gitu ya. Kadang-kadang mungkin ngelihat udah bertato aja kayaknya udah skeptis duluan gitu. Kemudian kita ngelihat orang lain yang mungkin belum berhijab, terus kita ngerasa kayak lu belum nggak bakal masuk surga gitu. Kadang-kadang emang cobaan kita tuh di lisan kita atau di mata kita gitu, kayak udah punya judgement, merasa udah paling bagus gitu. Atau juga mungkin judgement orang ini nggak tahu apa-apa gitu ibaratnya. Orang mungkin ada yang ngelihat ke, wah yang lu jalanin ini ibaratnya masih nggak syar'i nih misalnya gitu. Ada juga pasti yang gitu kan. Ada. Yang jalanin nih kayaknya nih masih bid'ah nih gitu kan. Itu kan bagian udah makanan kita dikenain gitu terus kan. Tapi di sini beliau nih ibaratnya gini, kalau beliau ini punya semangat untuk ngajakin orang-orang untuk ke jalan Allah. Karena doa saya cuma satu, Bang. Tuh? Allah cabut nyawa saya dalam keadaan sedang taat-taatnya. Sama lah. Saya harap juga orang-orang di circle saya, Allah cabut nyawanya lagi pas taat-taatnya. Dan maaf, kayak Bang Ari, apa yang Bang Ari lakukan, syafaatnya banyak. Walaupun saya nggak terlibat langsung, karena kan sahabat saya almarhum yang terlibat langsung, kan Coach Steven. Hijrah Fest, dari nama saja sudah menggugah sekali. Apa yang Bang Ari lakukan bukan hal sederhana, Bang. Bayangkan, Bang. Abang diam saja, kemudian lihat sampah, ambil pakai tangan abang, terus buang ke tong sampah. Ini ada 4-5 orang lihat, dia ikutin. Abang punya pahala, Masya Allah, tanpa mengurangi pahala mereka. Yang hadir di acara abang ribuan orang. Jangankan kita hitung ratusan, 3 orang saja. Dia berubah jadi orang yang lebih baik, berubah jadi orang yang soleh, solehah, ingat sama Allah, mengkaji Quran, belajar ilmu agama. Pahalanya abang, istri, keluarga, dan teman-teman semua yang ngerjain ini mungkin lebih besar daripada Gunung Uhud. Masya Allah, amin. Dan mudah-mudahan apa yang saya sampaikan tidak membuat Bang Ari jadi sombong, jadi angkuh. Karena inilah modal kita, Bang. Kita tuh mati bisa apa sih, Bang? Kita mati bisa kapan aja. Ada nggak jaminan nanti malam kita masih hidup? Terus kalau sudah mati tapi kita nggak punya bekal,
Mungkin saat ini, bekal gue banyak ini kok, gue sadatin banyak orang kok, gue berdakwah sana sini apa segala macam. Gak ada jaminannya. Allah ciptain neraka nggak mungkin mubazir, Bang. Gak mungkin. Waktu sahabat bertanya, ya Rasulullah, apa sih siksaan paling ringan di neraka? Disundut besi panas. Kakimu disundut besi panas, tapi yang mendidih dan meleleh otak. Itu paling ringan. Dan apa kata Nabi? Sesungguhnya kau nggak akan sanggup walaupun sedetik. Terus kita lagu-laguan, sombong-sombongan gitu. Ya pahala gue masih berat dikit lah. Dosa-dosa kita juga banyak lah. Itu nanti dicuci sama Allah. Secelup dua celup gitu. Tahan. Terus masih sombong gitu. Mati bisa kapan aja. Bekal nggak tahu cukup apa enggak. Gila. Terus kalau kita nggak ngumpulin dari sekarang jadi apa, Bang? Masya Allah. Terus kalau kita nggak ngajak teman-teman kita, bisa apa kita? Masya Allah. Dan ini menarik teman-teman semuanya ya. Walaupun beliau ini keluar dari ibaratnya ya, yang kehidupan lama, kemudian menemukan Allah gitu, kemudian justru punya semangat untuk mengajak yang lain. Juga ternyata memang nggak mudah juga gitu, dan justru itulah gamenya di situ gitu. Kita juga teman-teman anak-anak teman musyawarah gitu bisa coba ngajak juga nggak mudah juga karena justru ya fitnah-fitnah itu pasti ada, tapi di situ gamenya ya, maksudnya serunya di situ. Ini yang menarik ya, melihat dari beliau teman-teman, kadang-kadang menyampaikan ayat-ayat kebaikan justru malah mendapatkan serangan atau nyinyiran justru dari sesama saudaranya sendiri kan itu kalau nggak salah itu Al-Anfal ayat 5. Jadi ibaratnya justru malah yang gak suka adalah orang-orang beriman. Tapi teman-teman semua, aduh Masya Allah, tetap beliau walaupun diserang seperti itu masih tetap istiqomah melakukan hal-hal kebaikan. Karena mereka nggak gantiin saya di neraka. Ya, jadi bisa ada yang wakilin gitu kan. Pakai joki ya, gitu makanya kan. Jadi nggak sendiri. Jadi untuk mereka yang dalam proses untuk tenggelam, untuk yang mesti menyelamatkan adalah mereka yang mampu berenang. Ya, jadi kadang-kadang orang yang main safe mungkin hanya sunnah dan juga wajib aja. Tapi ternyata ranah-ranah yang lain yang kemudian nggak disenggol, di situ masih banyak saudara yang harus dibantu. Dan teman-teman seperti beliau ini dan juga mungkin teman-teman semuanya yang berada di circle beliau masih terus berdakwah dengan caranya sendiri. Yang mudah-mudahan, kata Ustadz tadi juga bilang bahwa sahabat Nabi Hasan bin Sabit adalah seorang punya dua pedang. Pedang ketika berjihad dan pedang ketika berjihad dengan kemampuannya. Dan beliau punya kemampuan di sini. Insya Allah mudah-mudahan ini akan memberatkan pahala beliau nanti di surganya Allah ya. Dan teman-teman kalau dirasa ini banyak manfaatnya, monggo silakan di-share ya. Silakan mau di edit segala macam kemudian di-share monggo aja ya. Dan mudah-mudahan Allah selalu menjaga dan melindungi beliau, mengangkat martabatnya, derajatnya, dan ini memberikan kesehatan untuk menjalankan dakwahnya luar biasa. Amin. Salam buat keluarga semua ya. Sama-sama. Sampai ketemu lagi di cerita untuk berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.